Ini ada Eh, ini Kak Indah. Jadi ada yang P3K, dia itu katanya sudah mengisi semuanya, tiba-tiba pas mengisi formasi di sekolahan yang dia lamar itu tidak ada formasinya. Itu apa bisa ikut ke sekolah lain atau sesuai dengan ketetapan harus ada di sekolahnya kalau untuk yang P3K? Gimana? Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini boleh satu gak tadi ah, aku lihat di ini oke, nih. oke, oke, Boleh ya? oke. Ini ada Eh, ini Kak Indah. Jadi ada yang P3K, dia itu katanya sudah mengisi semuanya, tiba-tiba pas mengisi formasi di sekolahan yang dia lamar itu tidak ada formasinya. Itu apa bisa ikut ke sekolah lain atau sesuai dengan ketetapan harus ada di sekolahnya kalau untuk yang P3K? Gimana tuh Kak Indah? Iya, P3K tahap 1 ya. Kalau tidak ada formasinya, silakan pilih. Yang penting masih di satu instansi yang sama. Dan pendidikannya memang sesuai ya, sesuai dengan SE Dikbudnya. Boleh. Oke. oke, itu ya dicatat ya. Tapi ya perlu di notes juga yang tahap 1 ini kan yang bisa ikut yaitu yang eh, honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan K2 ya. Oh, kalau swasta nggak bisa berarti ya? Swasta itu nanti di tahap 2. Jadi swasta itu memang belum sampai pilih formasi. Oh iya ya. Coba deh PPG itu dan jelasin swasta. Kak. Eh Waduh, alamat Masih apa sih banyak di situ yang tuh? tanya itu itu Kak ada Denny di kayak gitu-gitu alur. tuh. P3K sesi 1, P3K sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu apa sih maksudnya? Iya kan? Wah, mana ya contekannya? Saya takut salah lagi. Atau Ya dikasih pokoknya, linknya aja Kak Indah. oh Mereka iya, harus baca di mana gitu. sebetulnya Dikbud punya portal juga. Selain di portal kita kan ada alur tuh, ada di SSCSN itu ada alur yang bisa dibaca. Atau kalau misalnya masih pengen lihat detail dari alur P3K ini bisa dicek di guru pppk.kemendikbud.go.id. Di situ lengkap juga ada alurnya. Terus bisa dilihat juga untuk tahap 1 ini siapa aja yang bisa ikut, tahap 2 ini siapa yang bisa ikut gitu. Bisa dibaca di situ sih. Oke. Ini waktu kita kayaknya udah makin mepet nih ya. Hmm. Ada 3 menit lagi untuk closing statement mungkin dari Kak Indah dan Kak Denny sebelum Oke. kita tutup dan buat teman-teman tenang aja masih ada berapa purnama lagi kita bisa bersama Berapa? gitu kan ya. Iya betul. Ya, Silakan Oke, Kak Indah atau Kak Denny. Kaindah dulu deh, Kaindah dulu sedikit, nanti saya nambahin sedikit. Siapa tahu saya pengen pantun atau puisi oh yang katanya ini ada setengah jam Q&A lagi gitu box. nambah. Oh Oke, ternyata selain Kaindah. komen ini bisa baca Q&A box ya. Oke, katanya Ya, baca dari situ. Oh ampun, oh ini kalau melamar CPNS pakai surat rapid antigen. Nah itu pertanyaan juga tuh ada yang iya vaksin, banyak tuh. harus pakai surat vaksin nggak? Ya itu nanti ikuti aja ya ketentuan saat tes. Karena tiap wilayah kan, apalagi sekarang kalau masa darurat ini kan harus bawa keterangan vaksin sama keterangan antigen tuh. Jadi ya itu diikuti aja. Nah terus buat teman-teman nanti yang memang mau melamar masih banyak waktu sampai tanggal 21, jadi dibaca baik-baik semua informasi yang ada di portal kami di sscsn.go.id. Baca juga di situ ada pengumuman setiap instansi, jadi misalnya udah ada kandidat instansinya nih di list dulu. Nanti kalau udah di list, dibaca baik-baik persyaratan tiap instansinya, karena bisa saja berbeda, ada syarat-syarat tertentu yang kadang diminta oleh instansi. Nah,
Terus jangan panik kalau misalnya ada galat atau ada error di aplikasi, bisa kontak ke kami karena ada bantuan juga di helpdesk, ada di lapor juga ya. Tapi jangan dikit-dikit panik dikit tanya, panik dikit tanya, bisa ditunggu karena memang jujur secara sistem ini cukup banyak banget yang akses, jadi mungkin kalau agak lama loadingnya ya ditunggu aja. Jangan juga kita serbu di awal-awal sama di akhir-akhir. Nah, di tengah gini biasanya agak sepi nih. Soalnya pelamar itu biasa daftar akun di awal tapi submit di akhir. Nah, itu diperhatikan juga timingnya. Kalau udah yakin langsung submit, tapi dibaca lagi. Pokoknya intinya baca semuanya baik-baik. Kalau udah yakin langsung submit gitu. Oke, terima kasih Kak Indah. Dari Kak Deni nih, Kak Deni, pamungkas biasanya Kak Deni. Oke ya, sekali lagi buat teman-teman. Oh ya, sebelumnya terima kasih dulu buat Kak Indah ya, udah ngasih penjelasan. Tadi saya kira udah banyak banget informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari Kak Indah. Sekali lagi Kak Indah nih PIC, tim teknisnya di SSC ASN. Jadi teman-teman beruntung banget bisa, oh ini yang jawab saya di itu ya, gitu. Yang jawab di helpdesk sih ini mukanya ya. Oh, saya kira, nah gitu ya. Sekali lagi kita ingetin ke teman-teman, seperti tadi udah disampaikan sama Kak Indah, bahwa jangan sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya. Coba biasakan, budayakan membaca. Di di internet banyak sekali referensi yang bisa teman-teman baca di portal Kemendikbud, di SSK ASN, di portal BKN. Itu banyak banget informasi yang bisa teman-teman baca, dan ini juga ngurangin load pekerjaan buat teman-teman di kita gitu. Kenapa? Karena kalau kita banyak load pekerjaannya, nanti teman-teman ketunda jawabannya. Karena kita nggak mau ngejawab teman-teman pakai robot. Gampang aja sebenarnya bikin pakai robot, tinggal jawab gitu. Halo kakak, jawabannya semaunya kita gitu kan, gampang. Tapi kita nggak mau. Kita maunya teman-teman nanya apa dijawab dengan benar-benar sama dengan serius sesuai dengan apa yang teman-teman tanya. Jadi sekali lagi kita saranin ke teman-teman baca, baca, dan baca. Oke, Kak Dey, saya kira begitu ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Indah sama Kak Deni. Untuk pagi ini kita besok ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain yang juga kece-kece juga. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah. Oke, thank you ya semuanya. Assalamualaikum. Salam.